Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Bapak Ibu, jamaah kajian ngopi bareng IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama hadir secara virtual untuk mengikuti ngaji online pagi. Hari ini Kamis 3 Maret 2022 bertepatan dengan 30 Rajab 1443 Hijriah. Insyaallah sebentar lagi kita memasuki bulan Sya'ban dan kemudian Ramadan 1 bulan lagi. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan yang baik, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan tambahan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok suri tauladan kita, panutan kita, uswatun hasanah, contoh terbaik dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti beliau, melaksanakan sunnah-sunnah beliau, dan kita berharap semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini ngopi bareng IKADI insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Endri Nugraha Laksana, Ketua PW IKADI DIY. Insya Allah akan membersamai kita selama 1 jam ke depan dengan tema yang sering kita lupakan pada bulan Sya'ban. Yang sering kita lupakan pada bulan Sya'ban. Insya Allah sebentar lagi kita memasuki bulan Sya'ban nanti malam. Mudah-mudahan materi nanti bisa mengingatkan kita kembali hal-hal yang sering terlewatkan pada bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menyiapkan datangnya bulan Ramadan, tetapi kebanyakan kita sering melupakan bulan tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami dari IKADI DIY senantiasa tetap mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mendukung program-program dakwah IKADI DIY dengan infak melalui tautan ikadidiy.com/donasi dakwah atau langsung transfer ke BSI nomor rekening 7788888 atas nama LWI, Lembaga Wakaf IKADI. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama kegiatan selama kajian ini berlangsung, mari kita simak dengan sebaik-baiknya. Jika ada tanggapan, diskusi, pertanyaan, silakan nanti dituliskan di kolom chat Zoom meeting ini, dan insya Allah nanti di akhir acara akan kita adakan tanya jawab, membahas pertanyaan-pertanyaan diskusi yang ada dari peserta semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja untuk acara ngopi bareng IKADI ini akan disampaikan oleh Ustadz Endri Nugraha Laksana. Kepada beliau, Ustadz Endri Nugraha Laksana, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah.
Asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para hadirin ngopi bareng IKD yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan pagi hari ini mendapatkan rahmat, maghfirah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan perhitungan kalender atau hisab, maka besok hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 bertepatan dengan 1 Sya'ban tahun 1443 Hijriah. Memang dalam perubahan hari ada perbedaan antara bulan-bulan Qamariyah dengan bulan-bulan Syamsiyah. Kalau hari Kamis sekarang ini, tanggal 3 Maret tahun 2022, akan berubah hari, ganti hari, nanti malam jam 00, maka akan berubah menjadi hari Jumat 4 Maret 2022. Sedangkan untuk bulan-bulan Qamariyah, maka 1 Sya'ban itu akan dianggap sudah masuk 1 Sya'ban, itu nanti waktu maghrib, ya itu sudah masuk masuk hari Jumat, tanggal 1 Sya'ban tahun 1443 Hijriah. Nah, sehingga tadi Pak Mujari MC menyampaikan bahwa nanti malam itu sudah masuk bulan Sya'ban tahun 1443 Hijriah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban tentu saja adalah nama bulan yang berasal dari bahasa Arab. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ya, dinamakan Sya'ban karena masyarakat saat itu ada kesibukan mencari air atau sumur setelah berlalunya bulan Rajab yang mulia. Sedangkan sebagian lagi berpendapat Sya'ban berasal dari kata sya'bu, yaitu yang muncul di antara Rajab dan Ramadan. Bulan Sya'ban bukan bulan yang diberi nama Sya'ban setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Tetapi Sya'ban itu sudah ada sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan tidak hanya Sya'ban, tapi nama-nama bulan Hijriah itu sudah ada sejak sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebagian ahli sejarah menyebut abad ke-5 Masehi pada masa Kilab, kakek Nabi SAW, urutan yang ke-5. Jadi 12 bulan itu Sya'ban termasuk bulan yang ke-8. Dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, dan kemudian Ramadan. Sedangkan bagi masyarakat di Jawa, Sya'ban itu mempunyai nama Ruwah, ya Rejab Ruwah. Dari sebuah hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu ditanya oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu an, ya kenapa Rasulullah SAW itu
tidak pernah berpuasa dalam satu bulan tertentu yang lebih banyak dibandingkan bulan Sya'ban. Artinya di bulan Sya'ban ini Rasulullah SAW senantiasa memperbanyak puasa. Maka pertanyaan dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu an ini dijawab oleh Rasulullah SAW. Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Ya, bulan Sya'ban itu adalah bulan di saat manusia banyak yang lalai dari beramal soleh di dalamnya. Kenapa manusia banyak lalai? Karena letak bulan Sya'ban adalah baina Rajab wa Ramadan, yaitu terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di mana bulan Rajab adalah Syahrul Haram, yaitu bulan yang dimuliakan, dihormati. Ya, bulan yang dihormati, bulan Rajab. Sementara bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Nah, Sya'ban terletak di antara dua bulan itu, di antara Syahrul Haram, ya, dan Ramadan Karim, ya. Sya'ban terletak di situ, sehingga manusia seringkali lalai. Ada dua bulan yang menempati tempat di antara menempati tempat sebelum Sya'ban dan sesudah Sya'ban. Ibnu Rajab itu mengatakan di dalam hadis tadi itu bahwa bulan Sya'ban itu bulan yang yaghfurun nasu anhu, manusia sering lalai, maka justru dianjurkan melakukan amalan ketaatan di saat manusia lalai itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu menurut Ibnu Rajab. Makanya Rasulullah SAW itu menyebutkan wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Ya, padahal bulan Sya'ban itu adalah justru bulan di mana amalan manusia dibawa naik menuju Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ya. Dan Rasulullah SAW kemudian melanjutkan fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Dan aku senang bila ketika naik amalanku kepada Allah Subhanahu wa taala aku sedang mengerjakan puasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis ini. Dari hadis ini maka kita bisa mengerti kenapa Rasulullah SAW itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Karena di bulan ini justru amalan manusia naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika amalan kita itu naik menuju Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah baiknya kita itu tengah berpuasa. Nah, maka mari bergembira memasuki bulan Sya'ban, yaitu kita banyak menjalankan ibadah puasa sebagaimana Rasulullah SAW memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha itu beliau pernah menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istikmala siyama syahri qattu illa Ramadan. Yang artinya adalah aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW melakukan ibadah puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ya tentu saja menjalankan puasa 1 bulan penuh. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan wa ma ra'aituhu fi syahri aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Dan
aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa sunnah melebihi puasa sunnah beliau di bulan Sya'ban. Nah, artinya puasa 1 bulan penuh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah di bulan Ramadan. Dan di bulan Sya'ban, Rasulullah SAW itu memperbanyak puasa. Dan puasa di bulan Sya'ban itu dilakukan oleh Rasulullah SAW jauh lebih banyak dibandingkan dengan puasa-puasa di bulan-bulan yang lain. Nah, itu puasa Sya'ban. Sehingga seorang muslim didorong, dianjurkan untuk menjalankan ya puasa di bulan Sya'ban, dan tentu saja banyak hikmah ya. Puasa di bulan Sya'ban itu di antaranya perkataan Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi yang beliau mengatakan syahrul Rajab syahrun lizzar'i, bahwa bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam amal solih. Wa Sya'ban syahrus sakti lizzar'i, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman. Wa Ramadan syahru hasadiz zar'i, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan memanen hasil tanaman. Ini di dalam Lataifu Al-Ma'arif. Nah, itu disebutkan maka bulan Sya'ban ini adalah bulan tempat kaum muslimin menyirami tanaman. Sedangkan ulama yang lainnya menyebutkan sebagai bulan diumpamakan seperti pengiring amalan wajib, yaitu sholat wajib ada pengiringnya, yaitu sholat sunnah rawatib. Ya, maka amalan puasa wajib Ramadan ada pengiringnya, yaitu puasa di bulan Sya'ban. Di antara banyak hikmahnya, puasa Sya'ban adalah persiapan ya, seorang muslim untuk menghadapi bulan Ramadan. Ya, maka seorang muslim perlu melakukan i'dad. Nah, i'dad di bulan Ramadan itu salah satunya adalah dengan menjalankan siam di bulan Sya'ban. Demikian pula i'dad di bulan Ramadan, siam Sya'ban bisa juga menjadi muhasabah bagi seseorang, apakah di bulan Ramadan sebelumnya kita masih memiliki tanggungan puasa yang belum kita selesaikan. Nah, sehingga kita kemudian harus mengqadha ya puasa Ramadan ya yang belum kita selesaikan di bulan Sya'ban. Ya. Nah, demikianlah puasa Sya'ban. Ya. Selain itu memang itu disunahkan oleh Rasulullah SAW kita untuk melakukan puasa, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Tentang nisfu Sya'ban, puasa nisfu Sya'ban itu di dalam pendapat Imam Syafi'i, ya Ibnu Rajab mengambil pendapat Imam Syafi'i bahwa puasa nisfu Sya'ban itu maknanya adalah puasa Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, 14, 15 Hijriah atau tanggal 13, 14, 15 Sya'ban. Sebagaimana dilakukan pada puasa-puasa di bulan-bulan yang lainnya. 13, 14, 15 Muharram, Safar, ya Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan yang lain-lain. Maka puasa nisfu Sya'ban itu adalah puasa Ayyamul Bid di tengah bulan. Amaliyah nisfu Sya'ban dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW itu telah bersabda, Yattali Allahu ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban.
Allah Subhanahu wa taala melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Berarti malam 15 Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Dan Allah kemudian mengampuni kepada seluruh makhluknya illa li musyrikin au musyahinin. Ya, kecuali orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang yang bermusuhan. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa ada amaliyah nisfu Sya'ban yang dengan perantaraan itu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, kita akan diampuni. Apa itu amaliyahnya? Yaitu tidak menjalankan kemusyrikan, kesyirikan, dan tidak bermusuhan antara satu orang muslim dengan muslim lain atau menzolimi orang lain. Ya. Jangan sampai justru malam nisfu Sya'ban itu kita pakai untuk menjalankan kemusyrikan. Jadi kita malah kemudian memunculkan kesyirikan-kesyirikan yang baru atau kesyirikan lama yang dihidup-hidupkan, atau kita kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan munculnya bibit-bibit permusuhan. Ya. Nah, itu yang justru malah kita tidak mendapatkan fadilah nisfu Sya'ban, yaitu dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menginginkan fadilah amaliyah, fadilah nisfu Sya'ban, amaliyah kita adalah ada musyirki, jadi tidak menjalankan kesyirikan. Ya. Dan tentu saja kalau definisi syirik itu didetailkan, baik itu syirkul akbar, ya, syirkul asghar atau syirkul khafi, ya, kita tidak menjalankan semuanya. Harapannya adalah kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, dan kita tidak menjalankan permusuhan, ya, dengan siapa saja, ya. Nah, ini amaliyah fadilah dari malam nisfu Sya'ban di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ya. Sedangkan Imam Syafi'i di dalam kitab ya, itu mengatakan bahwa permohonan doa itu akan diijabahi oleh Allah dalam 5 malam. Pertama malam Jumat, yang kedua adalah malam hari raya Idul Adha, yang ketiga adalah malam hari raya Idul Fitri, ya. Kemudian awal malam di bulan Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Nah, itu menurut Imam Syafi'i dalam kitab Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita dimakruhkan, ya, untuk berpuasa setelah tanggal 15 Sya'ban atau setelah nisfu Sya'ban. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Abu Daud, dan Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza intasafa Sya'ban fala tasumu." Apabila sudah pertengahan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Sedangkan Ar-Ruyani menyatakan makruh berpuasa setelah tanggal 15 Sya'ban. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza kana nisfu min Sya'bana fa'amsiku anis saumi hatta yakuna Ramadan." Ya. Jika sudah memasuki separuh bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban, atau tentunya tanggal 15 Sya'ban, fa'amsiku anis saumi, ya, maka tahanlah atau janganlah kalian berpuasa hatta yakuna Ramadan, ya, sampai masuk bulan Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya, beberapa menyebutkan karena itu sudah memasuki hari Syak, ya, seperti
Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islami wa Adilatuhu itu menyebutkan bahwa ulama madhab Syafi'i mengatakan puasa setelah nisfu Sya'ban itu diharamkan menurut Imam Syafi'i ya, karena termasuk hari syak. Ya. Kecuali ada sebab-sebab tertentu, ya, seperti orang yang terbiasa melakukan puasa dahar. Puasa dahar itu puasa terus-terusan, tetapi tetap memperhatikan hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Ya. Atau orang yang biasa melakukan puasa Daud, ya, sehari puasa, sehari enggak. Atau mereka yang biasa melakukan puasa Senin Kemis, ya. Atau juga mereka yang sedang puasa nadar, ya. Puasa nadar itu kan puasanya sendiri puasa mutlak bisa atau puasa sunnah, tetapi menjadi wajib karena nadarnya. Jadi karena nadar maka wajib. Atau juga puasa qadha, ya, mengganti puasa. Puasa qadha ini tentunya puasa mengqadha puasa Ramadan. Tetapi bagi mereka yang biasa melakukan puasa, misalkan puasa Senin Kemis, dia biasa melakukan, suatu saat dia tidak melakukan, nah itu diperbolehkan juga untuk mengqadha. Jadi sebagian ulama membolehkan. Sementara kalau nggak biasa ya nggak usah diqadha, wong biasanya nggak puasa, ya. Atau ada juga setelah nisfu Sya'ban, setelah tanggal 15 Sya'ban itu boleh puasa, yaitu puasa kafarat, ya, puasa kafarat, ya, membayar kafarat. Ya. Dan menjalankan puasa setelah nisfu Sya'ban itu dengan syarat puasa sebelumnya. Nah, ini menurut Wahbah Az-Zuhaili. Ya, meskipun 1 hari nisfu Sya'ban. Ya. Dalilnya adalah apabila telah melewati nisfu Sya'ban, janganlah kalian berpuasa. Ya, nah gitu. Maksudnya, jadi kalau kita itu sebelum tanggal 15 sudah berpuasa, ya, nah maka kemudian ketemu dengan nisfu Sya'ban, nah kemudian melanjutkan puasa, nah itu diperbolehkan. Tentunya tidak boleh puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan itu, ya, karena itu hari syak, ya. Tetapi ada perkecualian seperti yang di atas. Ya, sedangkan hadis ini tidak digunakan oleh mazhab Hambali, karena menurut Imam Ahmad bin Hambal hadis ini dhaif. Ya. Sedangkan As-Sayyid Al-Bakri itu menjelaskan 3 pengecualian kemakruhan. Jadi setelah tanggal 15 Sya'ban kita itu dilarang untuk berpuasa atau makruh berpuasa. Imam Syafi'i menyebutnya haram. Maka Al-Sayyid Al-Bakri itu menyebutkan 3 pengecualiannya. Ya. Pertama, disambung dengan puasa pada hari-hari sebelumnya, meskipun dengan puasa tanggal 15 Sya'ban. Nah, jadi orang berpuasa tanggal 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, nah itu boleh. Atau setidak-tidaknya 15 Sya'ban. Tanggal 15 Sya'ban dia puasa, kemudian dilanjutkan 16, 17, nah itu diperbolehkan, ya, menurut As-Sayyid Al-Bakri. Tapi kalau sebelumnya nggak berpuasa, kemudian setelah tanggal 15 puasa, nah itu makruh, ya, nggak boleh. Yang kedua itu bertepatan dengan kebiasaan puasa, nah, yang tadi seperti tadi, ya, yaitu misalkan puasa Senin Kemis atau puasa Daud, ya, nah itu diperbolehkan meskipun melewati tanggal 15 Sya'ban, ya. Kemudian yang ketiga itu puasa yang lainnya, puasa nadar, ya, puasa qadha, ya, baik qadha puasa wajib atau puasa sunnah, ya. Nah itu menurut As-Sayyid Al-Bakri, ya, saya kira sama, ya, dengan pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ya. Itu tentang puasa di bulan Sya'ban.
Nah, sehingga amaliyah-amaliyah yang lain ya tentu saja diperbolehkan amaliyah-amaliyah ya. Yang dalam rangka iqdad Ramadan boleh. Misalkan dalam rangka menyambut Ramadan kita melakukan iqdad ar-ruhi ya, persiapan ruhi, persiapan mental ya menghadapi Ramadan dengan senantiasa mengetahui fadilah-fadilah puasa di bulan Ramadan, bahkan fadilah bulan Ramadan sendiri. Ya, tidak puasa saja, fadilah bulan Ramadan, sehingga kita menjadi berambisi untuk menyambut kehadiran bulan Ramadan. Juga bulan Sya'ban dipakai untuk al-i'dad al-fikri, ya persiapan pemikiran, persiapan akal, ilmu. Dalam rangka untuk kita mentelaah kembali fikih-fikih Ramadan. Ya, apa yang wajib dilakukan di bulan Ramadan, apa yang membatalkan puasa atau yang diharamkan, apa yang menjadi sunnah di bulan Ramadan. Ya, nah ini kita harus mengetahuinya batasan-batasan itu. Ada baiknya masjid-masjid di bulan Sya'ban itu mulai ada pengajian jelang Ramadan. Biasa dikenal dengan tarhib Ramadan ya. Dalam rangka untuk mengingatkan masyarakat, walaupun puasa sudah sering kita lakukan, tapi seringkali lupa juga ya. Dan harapannya yang mengisi pengajian adalah mereka yang tidak kaku ya, mengambil satu pendapat ya dengan keras enggak, tetapi baiknya ya menyampaikan beberapa pendapat ya tentang fikih Ramadan. Juga persiapan al-i'dad al-jasadi, persiapan fisik kita menghadapi bulan Ramadan. Ya. Karena Ramadan atau puasa itu sendiri adalah amaliyah yang ada hubungannya dengan fisik kita. Ya, ada persiapan dengan fisik kita, makanya latihannya diantaranya puasa di bulan Sya'ban. Ya. Kebugaran ya perlu kita persiapkan, bahkan kemudian menu bagi orang sehat di bulan Ramadan ya, atau juga menu bagi orang yang terkena penyakit tertentu, misalkan orang kena diabetes ya, menunya apa nanti di bulan Ramadan ya. Kalau orang sehat menunya apa, menu apa yang terbaik untuk sahur, menu apa yang terbaik untuk buka pertama atau kemudian malam harinya. Juga di bulan Sya'ban ini kita melakukan al-i'dad al-mali, persiapan harta. Kalau orang-orang solih terdahulu, Ramadan itu free dari kerja. Ya, selama 11 bulan itu ya mereka pakai untuk persiapan menghadapi bulan Ramadan. Nah, sehingga Ramadan ini memang mereka tidak lagi disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan. Ya, walaupun kalau di zaman sekarang ya kayaknya tidak memungkinkan ya, seperti orang yang bekerja di perusahaan, di ASN ya, masih juga masuk ya di bulan Ramadan. Tetapi yang terpenting adalah kita persiapkan ya, karena tentu saja Ramadan itu ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Walaupun nisabnya enggak terlalu berat. Tetapi orang sering membarengkan dengan membayar zakat mal. Nah, ini ya dipersiapkan. Juga sodakoh ya, karena banyaknya pahala yang akan kita raih di bulan Ramadan nanti. Ya, makanya dipersiapkan apa yang bisa kita lakukan, misalkan nyumbang Al-Quran ke masjid yang sepi dari Al-Quran atau sedikit Al-Qurannya. Nah, kita siapkan. Ya, nanti orang banyak tilawah, satu hurufnya kita dapat pahala juga. Ya, atau kita beli sandal untuk mereka yang dari masjidnya ke tempat wudhu harus pakai sandal, kita belikan sandal. Itu yang murah-murah ya. Atau yang lainnya. Dan juga al-i'dad al-ansyitah ar-ramadhaniyah ya, persiapan kegiatan Ramadan. Itu kita siapkan. Ya, misalkan Ramadan itu biasanya ada tarawih, ya kalau subuh kan biasa ya, bedanya ada kultum subuh biasanya. Tetapi tarawih, ya kita mau tarawihnya kapan? Apakah tarawih ikut yang ba'da isya, ya kemudian jumlahnya
11 rakaat atau 23 rakaat. Nah itu kita setting, yang tidak kemudian kita gelagapan ya. Bahkan kemudian kalau mau kita tarling bersama keluarga, nah itu persiapan di bulan Sya'ban ini. Kemudian mengkhatamkan Al-Quran, ya. Kemudian kita ikut iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau nggak kita siapkan sekarang, ya kita kelapaan karena berhadapan dengan Idul Fitri juga, ya, dan lain-lain, apalagi panitia di masjid. Nah ini kelebihan di bulan Sya'ban. Ada hal yang sering belum dibahas tentang Sya'ban adalah peristiwa yang terjadi ketika bulan Sya'ban. Ya tentu saja semua peristiwa itu tidak terjadi secara kebetulan bagi orang yang beriman. Ya peristiwa itu pasti Allah sudah men-setting, Allah sudah merencanakan peristiwa itu bahkan dengan seluruh kedetilannya. Di antara peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban di masa Rasulullah SAW itu adalah berpindahnya kiblat, ya, pindahnya kiblat. Karena Rasulullah SAW selama di Makkah Al-Mukarramah itu kiblatnya adalah di Baitul Maqdis, ya, di Masjidil Aqsa. So, letaknya sebelah utara dari Makkah, agak ke barat. Ya. Nah, Rasulullah SAW mensiasati ketika di Makkah, ya beliau kalau sholat itu berdiri di antara rukun Yamani dan rukun Syami. Ya, berdiri di situ, beliau menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Jadi dua kiblat langsung dihadapi oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, tapi ketika beliau hijrah ke Madinah, Madinah itu letaknya di utara kota Makkah, ya agak ke barat juga. Maka nggak bisa lagi Rasulullah SAW itu sholat menghadap ke Masjidil Haram sekaligus menghadap ke Masjidil Aqsa, nggak bisa. Padahal Rasulullah SAW itu ingin sekali beliau menghadapkan wajahnya ketika sholat, kiblatnya adalah di Masjidil Haram. Nah, selama 16 sampai 7 kurang lebih 16 atau 17 bulan peristiwa itu terjadi. Ya Rasulullah SAW kadang menengadahkan kepalanya ke atas, ya. Apakah nggak ada perintah Allah ya untuk memindah kiblat itu ke Masjidil Haram. Maka setelah 17 bulan di Madinah, maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 144 yang memindahkan kiblat kaum muslimin yang semula menghadap Baitul Maqdis pindah ke Masjidil Haram. Ya. Nah, itu terjadi pada tahun kedua Hijriyah di bulan Sya'ban. Ya, saat itu Rasulullah SAW sedang sholat zuhur di Kuba. Nah, Rasulullah SAW ya jadi imam, sudah masuk 2 rakaat, ya, maka ayat itu turun. Maka Rasulullah SAW merubah kiblatnya dari menghadap Baitul Maqdis yang terletak di utara agak ke barat dari kota Madinah, merubah ke arah selatan, ya agak ke timur, jadi hampir 180 derajat. Nah tentunya itu diikuti oleh semua jamaah, jadi itu makanya masjidnya disebut nama Masjid Qiblatain, ya, yang menghadap ke Masjidil Haram. Bersamaan dengan itu surat Al-Baqarah ayat 143 juga turun, ya, rangkaian tentang pemindahan kiblat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 143, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya adalah dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat Islam ini adalah ummatan wasaton, umat yang tengah-tengah. Litakunu syuhada 'alan nas, supaya kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan Rasulullah Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kalian. Nah, jadi kita yang menjadi saksi atas perbuatan manusia
dan Rasulullah SAW yang menjadi saksi atas perbuatan kita. Ya. Makanya kaum muslim itu akan menjadi saksi perbuatan manusia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, Anas bin Malik radhiyallahu an itu menceritakan ya bahwa orang-orang ada yang lewat membawa satu jenazah. Ya. Nah kemudian para sahabat memujinya dengan kebaikan. Ya, ini sahabat ini jenazah ini lewat, para sahabat itu fa'asnau 'alaiha khairan, ya, memujinya dengan kebaikan. Setelah para sahabat memuji dengan kebaikan, maka Rasulullah SAW mengatakan wajabat, ya, wajib baginya. Ya. Kemudian berjalan lagi ada satu jenazah. Ya, jadi, nah satu jenazah ini para sahabat kemudian fa'asnau 'alaiha syarran, ya. Para sahabat kemudian mengomentari atau mencela ya dengan kejelekannya. Dan Rasulullah SAW kembali bersabda wajabat. Ya. Maka Umar bin Khattab kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, ma wajabat? Apa yang wajib ya Rasulullah? Jadi ada jenazah yang lewat, jenazahnya ini adalah dikomentari oleh para sahabat ini baik. Rasulullah SAW menyebut wajabat, wajib baginya. Ada jenazah yang lewat, ya, yang kemudian dikomentari nggak baik, ya Rasulullah SAW menyebut wajabat, wajib baginya. Maka Umar bertanya, ma wajabat? Apa yang wajib ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menyebutkan hadza asnaitum alaihi khair. Ya. Jenazah yang tadi, yang satu itu kamu puji atau kamu komentari dengan baik. Fawajabat lahul jannah. Maka wajib bagi dia itu masuk surga. Ya. Wa hadza asnaitum alaihi syarran. Ya, jenazah yang kedua tadi itu kalian komentari nggak bagus. Maka fawajabat lahun nar. Wajib bagi dia masuk neraka. Kenapa bisa seperti itu? Antum syuhada Allah fil ardi. Kalian ini adalah syuhada, saksi Allah di muka bumi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, jadi hati-hati dengan persaksian mayoritas kaum muslimin yang solih-solih gitu. Jadi kalau orang mukmin muslim yang solih itu berkomentar, nah ini wajabat, wajib baginya. Wah itu orang durhaka itu, wajabat itu kan. Wah itu orang yang zolim itu, ya wajabat, wajib baginya. Ya. Dan persaksian itu ya karena kaum muslimin yang baik-baik ini adalah syuhada. Kenapa saya katakan kaum muslimin yang baik? Karena di zaman Rasulullah SAW itu al-muslimun ummatan min dunin nas. Kaum muslimin itu adalah umat yang punya spesifikasi dibandingkan umat yang lainnya. Nah kalau sekarang Islam KTP ada Islam non KTP gitu ya. Nah sehingga perlu ditambah yang baik gitu ya. Nah itu di dunia. Nanti di akhirat ya Imam Bukhari juga meriwayatkan ya, ketika Rasulullah SAW itu bersabda di akhirat nanti Nabi Nuh itu dipanggil di hari kiamat, ditanyakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, hal balagta, ya, apakah kamu sudah menyampaikan risalah kamu? Nabi Nuh alaihissalam menjawab sudah. Nah, yang jadi masalah ya fayud'a qaumuhu, ya, kemudian kaumnya Nabi Nuh itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ditanya mereka, ya, hal balaghakum, apakah itu Nabi Nuh itu sudah menyampaikan risalah kepada kamu? Ya, repotnya kaumnya mengatakan, ya, ma'atana min nadhirin wa ma'atana min ahadin, ya, nggak pernah datang pada kami orang yang memberi peringatan, artinya nggak ada nabi dan juga tidak ada seorang pun yang datang pada kami. Ya, nah ini pengakuan umatnya Nabi Nuh di akhirat. Maka ditanyakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, ya tentunya bertanya Allah Subhanahu wa taala, man
yashhadu laka. Ya, siapa yang akan menjadi saksi untuk kamu? Ya, Nabi Nuh alaihissalam mengatakan gimana? Muhammad wa ummatuhu, ya, Muhammad dan umatnya. Jadi di akhirat nanti kita juga menjadi saksi. Ya. Kemudian Abu Sa'id itu mengatakan bahwa yang demikian itu karena Allah sudah berfirman tadi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Ya. Ya, karena Allah menjadikan kita itu adalah ummatan wasaton, umat yang pertengahan. Ya, arti al-wasat itu adalah al-adlu, adil, ada di tengah-tengah. Ya. Maka fatud'auna, ya, kemudian kalian dipanggil, ya, fatashhaduna lahu bil balagh. Nah, kemudian diambil saksi kita itu bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu sudah menyampaikan risalah kepada umatnya. Summa asyhadu alaikum. Dan dia pun memberikan kesaksian pada kalian, pada kita. Nah, jadi di dunia, di akhirat, kaum muslimin itu menjadi syuhada, menjadi saksi, ya, atas manusia. Yaitu karena kaum muslimin ini menjadi ummatan wasaton, umat yang tengah-tengah. Ya. Yang dimaksud dengan ummatan wasaton itu, ya, kalau mau kita ambil satu pendapat adalah umat yang memegang 3 prinsip. Ya, prinsip pertama adalah umat yang tidak melampaui batas, al-hulu, ya, di dalam bersikap, bertutur, berbuat, ya, termasuk beribadah. Ya. Karena wasat itu artinya adalah bainat tafrid wal ifrat. Ya, antara berlebih-lebihan dan mengurang-urangi, atau kalau dalam bahasa sekarang antara ekstrim dan liberal. Jadi yang liberal itu bukan umatan wasaton, ya, tapi umat yang nggak punya prinsip, ya, kanan ikut kanan, kiri ikut kiri, itu namanya imma'ah, orang yang tidak punya pendirian. Ya, tapi kalau umatan wasaton itu tidak ekstrim, ya, tidak berlebihan dalam agama dan juga tidak liberal. Ya. Yang kedua adalah umatan wasaton itu prinsipnya tidak melakukan hal yang sia-sia, baik perkataan maupun perbuatan. Ya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya. Dan yang ketiga, umatan wasaton itu berpegang pada siratal mustaqim, ya. Berada di dalam jalan yang lurus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukannya malah tidak punya prinsip, ya. Jadi umatan wasaton itu punya prinsip karena dia adalah umat yang menjadi wasit. Ya. Menurut Ibnu Taimiyah, jalan lurus benar merupakan puncak, ya, dari wasaton, ya, karena berada di tengah-tengah, ya, tidak menyimpang baik itu ke kanan maupun ke kiri, tidak memudah-mudahkan dan tidak ekstrim. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya ada satu lagi, ya, yang terjadi di bulan Sya'ban, ada peristiwa satu lagi, tapi waktu yang tidak mencukupinya. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi pemaparan materi oleh Ustadz Endri Nugraha Laksana terkait dengan bulan Sya'ban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menginformasikan dan mohon maaf kepada para peserta ngopi bareng IKADI, sedianya kapasitas Zoom 500, dan mohon maaf ternyata kapasitas Zoom 500 itu berakhir tadi malam. Dan hari ini seharusnya diperpanjang dan belum diperpanjang untuk add-on 500 kapasitas. Dan ini beberapa teman tadi tidak bisa masuk Zoom karena berakhir, tak cek itu semalam berakhirnya. Mohon maaf. Dan insya Allah nanti acara ini bisa
simak ulang di YouTube IKADI DIY, silahkan Bapak Ibu subscribe dan nyalakan penandanya. Insya Allah nanti setiap saat bisa ada notifikasi upload video ngopi bareng IKADI yang baru. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya monggo Bapak Ibu jika ada diskusi tanggapan berkaitan dengan materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Hendri Nugraha Laksana, monggo bisa raise hand dengan angkat tangan menggunakan fasilitas Zoom yang ada, atau langsung open mic monggo, atau bisa menuliskan di kolom chat pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu kita sampaikan bahwasanya IKADI DIY tetap mohon dukungan Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan program-program dakwah IKADI. Khususnya nanti Ramadan juga akan ada program Ramadan IKADI DIY. Bisa donasi lewat link ikadidiy.com/donasi dakwah, atau disampaikan langsung melalui rekening BSI nomor rekening 7788888583 atas nama IKADI LWI, Lembaga Wakaf IKADI. Sekali lagi Bapak Ibu yang ingin mendukung program dakwah IKADI DIY bisa melalui tautan ikadidiy.com/donasi dakwah, atau langsung transfer ke BSI 7788888583 atas nama LWI, Lembaga Wakaf IKADI DIY. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada pertanyaan Ustaz? Dari Bapak Bambang Irawan, Afwan Ustadz, ada istilah nisfu Sya'ban, itu bagaimana? Yang kedua, bagaimana hukumnya bagaimana hukumnya halnya dengan amal-amal yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban? Monggo Ustadz itu disampaikan. Jazakallah atas pertanyaannya. Nisfu Sya'ban maknanya adalah pertengahan ya dari bulan Sya'ban. Sehingga kalau mau diambil tanggalnya ya kurang lebih tanggal 15 Sya'ban. Jika satu bulan itu 30 hari, maka nisfu Sya'ban itu tanggal 15 Sya'ban. Nah, maksudnya kata-kata itu. Kata-kata nisfu Sya'ban itu kemudian lebih diperkuat karena ada hadis-hadisnya. Misalkan Allah melihat makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Nah, jadi ada hadis yang seperti itu sehingga kata-kata nisfu Sya'ban itu sendiri akhirnya menjadi sebuah istilah ya, sebuah istilah tentang nisfu Sya'ban. Ada hadis tadi juga bahwa setelah nisfu Sya'ban maka dilarang untuk berpuasa melanjutkan puasa. Nah itu ya, sehingga ada kalimat nisfu Sya'ban. Sedangkan amaliyah nisfu Sya'ban itu tidak ada yang definitif. Ya, tidak ada definitif dari hadis Nabi yang sahih ya. Amaliyah tertentu, apakah sholat, apakah yang lain-lainnya, membaca ayat-ayat tertentu ya, itu tidak ada. Nah, sehingga ketika kita melakukan amaliyah di
di malam nisfu Sya'ban atau saat nisfu Sya'ban, ya itu amaliyah-amaliyah yang biasa kita lakukan. Misalkan tadi Imam Syafi'i dalam kitab yaitu menyebutkan bahwa puasa nisfu Sya'ban itu ya adalah puasa Ayyamul Bid, sebagaimana puasa di bulan-bulan lain, ya di bulan-bulan Qamariyah, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Qamariyah, atau kalau di bulan Sya'ban ya tanggal 13, 14, 15 Sya'ban. Ya, puasanya itu. Ya. Ada fadilah malam nisfu Sya'ban, yaitu Allah mengampuni dosa-dosa makhluknya tadi, kecuali bagi orang yang menjalankan kesyirikan dan permusuhan. Nah, di luar itu, ya silahkan melakukan amaliyah biasa yang yang itu biasa dilakukan oleh kaum muslimin, ya misalkan tilawatul Quran, qiyamul lail, ya dan yang lain-lain. Jadi tidak ada amaliyah khusus ya tentang masalah itu. Demikian. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya dari Bapak Abdullah. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, bagaimana jika seorang ibu belum selesai membayar hutang puasa dan sudah masuk bulan puasa berikutnya? Monggo Ustaz. Ya, jadi kalau ini tidak hanya ibu saja ya, jadi bapak-bapak juga ya. Bagi mereka yang mempunyai hutang puasa, nah kemudian belum selesai mengqadha, sudah masuk bulan Ramadan, ya. Maka beberapa mazhab itu berbeda-beda ya. Ada yang misalkan mazhab Hanafi, ya. Mazhab Hanafi itu dia ya hanya membayar qadha saja setelah Ramadan itu, yaitu mengqadha puasa Ramadan yang kemarin terlewatkan. Ini pendapat yang paling ringan, ya. Sedangkan pendapat Imam Malik, ya, kalau seseorang itu punya hutang Ramadan, kemudian belum mengqadha sampai masuk Ramadan berikutnya, maka dia wajib mengqadha tetap puasanya yang belum itu, yang jadi hutangnya, ditambah memberi makan bagi orang miskin setiap harinya sebanyak 1 mud. Nah, itu seperti fidyah ya. Jadi mengqadha puasa ditambah membayar fidyah sebanyak puasa yang ditinggalkan. Nah, mazhab Imam Syafi'i sebenarnya sama, tetapi masih ditambah dengan dia berdosa. Nah, jadi dia berdosa, ya ini yang paling berat nih ya. Dia berdosa, kemudian dia tetap harus mengqadha puasa Ramadan dan membayar fidyah. Mazhab Imam Hambali ya itu sama dengan mazhabnya Imam Malik, yaitu tetap mengqadha puasa ditambah dengan membayar fidyah. Sama, membayar fidyahnya adalah selama puasa yang ditinggalkannya. Nah, demikian. Ustaz, satu lagi Ustaz, masih ada yang bertanya dari Ibu Eviana. Ustaz, mohon maaf izin bertanya, saya merasa di bulan Rajab sama sekali belum merasa menanam apapun dan rasa-rasanya belum memiliki bekal untuk menyambut bulan Ramadan. Apa yang harus saya lakukan di bulan Sya'ban, Ustaz, supaya di bulan Ramadan bisa memanen? Jazakallah khair. Yang terakhir Ustaz ya. Ya, terima kasih. Ya, masih ada 1 bulan Sya'ban. Ya, artinya kita harus punya prinsip ma la yudrak kulluhu la yudrak kulluhu. Kalau kita nggak bisa melakukan sempurna, ya jangan ditinggalkan semuanya. Nah, mumpung masih ada bulan Sya'ban, ya kita melakukan persiapan memasuki bulan Ramadan. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, mulailah untuk mengikuti tarhib Ramadan.
Ya, sehingga kita mengetahui fikih Ramadan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, adab-adabnya dan keutamaan-keutamaannya. Kemudian yang kedua ya kita persiapkan menyambut bulan Ramadan, ya kita tahu tanggalnya, ya kemudian kita sampaikan pada keluarga, ya kita ingat fadilah-fadilah keutamaan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan sehingga kita rindu memasuki bulan Ramadan. Jangan sampai kita mau masuki bulan Ramadan malah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Jadi wah ini kok Ramadan lagi, lapar lagi, ya jangan sampai. Ya kalau bisa nanti dipersiapkan di rumah ditulis marhaban ya Ramadan ya bersama keluarga. Ya, yang berikutnya persiapkan kegiatan selama Ramadan, baik perangkatnya maupun jadwalnya. Perangkatnya misalnya sudah punya rukuh untuk Ramadan belum ya? Artinya nanti kan tiap hari kita mungkin tarawih ya, tarawih apakah rukuhnya cuma satu itu saja? Kemudian nanti kita akan mengkhatamkan Al-Quran, Al-Qurannya sudah ada atau belum, kita mau ikut kajian di mana, kemudian kita mau ikut tarawih, tarawihnya di mana, kita mau ikut iktikaf di mana, membayar zakat fitrah, ya zakat mal, itu di mana, dan waktunya. Jangan sampai kemudian bertabrakan semuanya, akhirnya nggak jadi kita lakukan. Terutama kalau kita orang yang bekerja, ya. Nah, jangan sampai. Kalau kita mau membuat jadwal bersama keluarga, ya dibuatkan jadwal sehingga kita bisa tarling bersama, bisa iktikaf bersama, dan lain-lain. Nah ini masih ada waktu ya buat kita. Nah termasuk mengkodok puasa Ramadan kita, ya kalau masih ada hutang puasa. Kalau bulan Sya'ban kita latihan juga. Bisa jadi ini harus pemanasan ya, kita lama nggak puasa ya harus pemanasan menghadapi bulan Ramadan dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah itu kalau bisa lah persiapan ini tidak sendirian, persiapan ini dilakukan bersama keluarga atau bersama komunitasnya, sehingga kita juga bersemangat. Demikian Pak Mujari. Ya Ustaz, jazakallah khair atas jawaban pembahasan pertanyaan pada akhir sesi ini. Ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi waktunya sudah habis. Nanti insya Allah kita akan dijawab di grup Ustaz ya. Masih ada 3. Waktunya sudah jam 6:35. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan materi kita, pertemuan kita pada kali ini, ngopi bareng IKADI hari ini Kamis 30 Rajab 1443 Hijriah. Sebentar lagi kita masuki bulan Sya'ban dan kemudian Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita bisa mengikuti atau mengoptimalkan bulan Sya'ban ini untuk amal-amal soleh dan kemudian penguat untuk Ramadan kita tahun ini. Dan kita berharap kita semua bisa sampai pada bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kami panitia mohon maaf banyak kekurangan, banyak hal-hal yang kurang berkenan, yang kurang menyebabkan ketidaknyamanan Bapak Ibu semuanya peserta ngopi bareng IKADI. Insyaallah kita akan bertemu kembali di Kamis depan di jam yang sama, jam 5.30 sampai dengan 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.